Suara azan berkumandang begitu indah di musola desa. Tanda panggilan Sang Khalik itu sontak membuat para warga bergegas melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lain halnya dengan Ririn, ibu satu anak itu masih begitu asik dengan dunia pertelevisian. Anaknya yang masih berusia 4 tahun itu dibiarkan begitu saja di lantai, sedangkan Hafiz suaminya malam itu pulang larut malam lantaran lembur kerja. 5 tahun pasangan suami istri selalu adem ayem tanpa ada berita jelek dengan rumah tangganya. Meski Ririn orang yang cerewet, tapi Hafiz selalu dapat mengimbangi sifat dari istrinya itu. Maka tak heran selalu ada mata laki-laki yang mengintai keberadaannya. Hafiz sangat bersyukur memiliki Ririn yang menjadi pendamping hidupnya. Usahanya dalam menaklukkan hati kembang desa itu tak sia-sia. Paling tidak, sampai sekarang wajah cantik Ririn tak pernah pudar dimakan usia. Peran Hafiz sangat penting di kehidupan Ririn. Selain menjadi suami hebat, Hafiz juga tak pernah memberi uang lebih untuk jatah perawatan tubuh indah Ririn. Hingga suatu hari Hafiz bertemu dengan seorang gadis manis bernama Jihan. Tutur katanya yang lembut dan bersahaja itu membuat Hafiz merasakan kedamaian saat bersama wanita berhijab itu. Jihan adalah pegawai baru di kantornya, dan hal itu membuat frekuensi pertemuan di antara mereka lebih intens. Hafiz pun menemukan sesuatu yang beda saat bertemu dengan Jihan, dan tentu saja tidak ditemukan pada Ririn istrinya. Sebenarnya tak ada niatan di hati mereka untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama. Tapi lambat laun pesona laki-laki bersuami itu mampu menggetarkan jiwanya yang kosong. Hafiz yang dinilai sebagai laki-laki dewasa dan mapan membuat Jihan hampir salah arah. Semakin hari rasa cinta itu semakin tumbuh, sedangkan Ririn yakin dengan kecantikan yang dimilikinya. Sangat tak mungkin kalau Hafiz menduakan cintanya. Seperti biasanya Hafiz akan menciumi pipi gembul putranya bersama Ririn. Rasa lelah seharian kerja akan hilang setelah melihat senyum imut anaknya. Ririn sendiri akan menyambut suaminya dengan penampilan yang paling menarik. Hafiz begitu menyayangi keluarga kecilnya itu. Tapi dia juga sulit menghilangkan pesona Jihan, hingga dia kemudian memutuskan untuk menjadikan Jihan sebagai istri keduanya. Toh dengan gaji yang besar yang dimilikinya saat ini, dia mampu membiayai kedua istrinya nanti. Secara lembut, Hafiz pun meminta Ririn mau menerima keputusannya untuk menikah lagi. Tapi apa yang direncanakan di luar dugaan. Ririn marah-marah besar hingga melempar seluruh benda yang ada di dekatnya. Harga diri Ririn sudah dijatuhkan oleh orang yang dicintainya. Dia seperti mendapat cambukan keras dari Hafiz. Ririn merasa dirinya gagal membina rumah tangga bersama laki-laki hebat pilihan hatinya. Tapi kemarahan Ririn tak menyurutkan niat Hafiz untuk berpoligami. Dia sudah benar-benar ingin memiliki gadis yang dianggapnya sempurna itu. Maka terpaksa Jihan dinikahi secara siri oleh Hafiz dan tanpa persetujuan dari Ririn. Ririn yang begitu tahu suaminya menikahi Jihan, dengan cepat dia mendatangi rumah seorang dukun. Dia ingin melihat Jihan sengsara karena sudah merebut suami darinya. Di tempat lain, Hafiz merasa bahagia karena hubungannya bersama Jihan telah resmi di mata agama. Ditatapnya wajah Jihan yang begitu anggun dengan riasan pengantin yang masih menempel di wajahnya. Perlahan tubuh Hafiz mulai mendekat hingga tak ada jarak di antara mereka berdua. Saat mereka saling memejamkan mata, tiba-tiba ada hembusan angin kencang dari luar jendela. Pikiran Hafiz pun tertuju pada Ririn. Dia merasa kalau istri pertamanya itu butuh bantuan darinya. Hafiz seperti orang linglung yang dengan tiba-tibanya dia memaku. Mulutnya hanya bisa menyebut nama Ririn,
dan itu membuat Jian merasa cemburu. Ternyata berbagi suami itu sangat sulit, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena posisinya yang hanya nomor 2. Malam pertamanya pun gagal karena Hafiz tiba-tiba pulang tanpa memberi satu kata pun pada Jihan. Setelah malam itu Hafiz tak lagi pulang ke rumah Jihan selama 2 minggu. Bahkan dia melihat kalau suaminya itu begitu bahagia dengan keluarganya. Jian yang hampir putus asa ingin sekali dia mengakhiri hubungannya dengan Hafiz, laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya, tapi tak memberi nafkah batin untuknya. Semakin hari hubungan antara Jian dan Hafiz semakin hambar. Saat di kantor pun, Hafiz terlalu cuek padanya. Secepat itukah perubahan pada suaminya? Jian masih bertahan dalam kesendiriannya, sedangkan Hafiz tertawa bahagia bersama keluarganya. Salahkah Jian kalau dia ingin menuntut haknya sebagai seorang istri kedua kepada Hafiz? Hingga suatu hari secara mendadak Hafiz pulang ke rumah Jian. Hatinya begitu senang karena untuk pertama kalinya dia akan menghabiskan malam pertama bersama suami tercintanya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Hafiz terus memandang istrinya yang belum pernah disentuhnya sama sekali. Tatapan mata Hafiz yang begitu teduh membuat Jian tak berhenti memandanginya. Ada kerinduan yang teramat dalam di hati Jian. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba Jian merasakan aura yang berbeda di dalam tubuh suaminya. Mata yang sejuk sejenak berubah dengan mata yang menakutkan. Hafiz menatap Jian dengan tajam. Kedua tangannya merangkul dan mencekik leher Jian. Sontak saja dia menjadi kesakitan. Untung saja ada ayahnya yang segera datang menolongnya. Setelah Hafiz melepaskan tangannya, dia mendadak lemas dan tak berdaya. Tubuhnya pun ambruk. Ayah Jian merapalkan doa-doa dan berpesan kepada anaknya jangan sampai membuka pintu walau apapun yang terjadi. Selepas itu beliau pergi ke kamar untuk melaksanakan sholat isya. Jian masih panik dengan keadaan suaminya. Berulang kali Jian mengoleskan minyak angin di tubuh Hafiz, tapi semuanya sia-sia. Dia masih lemah dan tak berdaya. Saat hati yang penuh kemelut, tiba-tiba Jian mendengar samar-samar suara dari luar pintu. Suara itu seperti rintihan dari Ririn bersama anaknya, yang akhirnya membuat suaminya tersadar dari pingsannya. Hafiz pun kemudian meminta tolong kepada Jian untuk membukakan pintu. Disinilah dia mengalami dilema antara mengikuti perintah suaminya atau melanggar perintah ayahnya. Semakin lama suara rintihan itu semakin mengiris ulu hati. Tangisannya disertai rengekan anak Hafiz membuat Jian ingin membuka pintu. Bagaimanapun juga, dia juga seorang wanita yang begitu lemah, yang merasa iba saat mendengar tangisan dari seorang anak kecil. Jian pun kemudian memantapkan kakinya untuk melangkah menuju ke pintu. Setelah membukanya, alangkah terkejutnya Jian saat melihat Ririn bersimbah darah. Wajahnya tampak begitu pucat. Hafiz tak kuasa menahan air matanya. Ririn pun berlari ke arah suaminya. Hampir saja mereka berpelukan. Ayah Jian kemudian keluar dari kamar. Dari genggaman tangannya, beliau melemparkan sebuah tasbih yang tepat jatuh pada kepala Ririn. Dengan sekejap, Ririn pun berubah menjadi makhluk yang begitu menyeramkan. Begitu juga anaknya. Rambut panjang terurai lengkap dengan kuku yang memanjang. Lidahnya menjulur hingga ke lantai. Baju merah yang dipakai makhluk itu semakin menambah aura mistisnya. Ayah Jian kemudian beristighfar, seraya tangannya tak berhenti memutarkan tasbihnya. Makhluk yang dipercaya sebagai kuntilanak merah itu mengerang kepanasan, hingga akhirnya dia pun menghilang. Hafiz masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Dan menurut ayah Jian, kuntilanak merah berasal dari khorin merah manusia yang mengalami akhir hidup yang tak wajar, seperti bunuh diri. Karena meninggal tak wajar dan kerap menyimpan kekecewaan.
Amarah serta dendam. Sosok ini kemudian sengaja diambil dan dipelihara oleh dukun-dukun sesat untuk dipekerjakan melakukan tindakan negatif seperti pelet, santet, dan ilmu sesat lainnya. Mendengar kata-kata ayah mertuanya, Hafiz pun merasa bergidik ngeri. Setelah kejadian malam itu, hubungan kedua pasangan suami istri pun kembali harmonis. Sedang Ririn sedang mengalami penyakit yang aneh. Tubuhnya menghitam dengan mulut yang terus menganga. Tapi hal itu tak berlangsung lama, karena penderitaan Ririn bisa sembuh saat mengikhlaskan kehadiran Jihan sebagai madunya. Akhirnya mereka bisa hidup bahagia berdampingan. Bintang-bintang masih enggan menampakkan diri malam itu. Langit mendadak gelap. Cuaca mendung sangat mempengaruhi suasana malam itu. Tapinya tangga untuk memancing tak bisa hidup lagi. Dia lebih suka memancing di malam hari, karena di waktu tersebut ikan-ikan lebih mudah untuk dipancing. Ditambah kesibukannya di siang hari, membuatnya memilih waktu untuk menyalurkan hobinya tersebut. Malam itu, Angga tak hanya sendirian. Ada Ratno, teman yang mempunyai hobi sama dengannya. Dengan peralatan seadanya, mereka pun berjalan menyusuri area persawahan yang licin dan jalan yang penuh lumpur membuat mereka memilih jalan lain untuk sampai di tempat tujuan. Mereka terpaksa memutar dan berbalik arah, meski jarak yang ditempuh lebih jauh lagi. Tapi itu tak menyurutkan niat mereka berdua. 30 menit kemudian mereka pun sampai di Sungai Kalideres. Suasana begitu menyeramkan ketika mereka sampai di hutan bambu. Terdengar bambu-bambu yang saling bergesekan karena terkena hembusan angin malam dan menimbulkan suara-suara yang menyeramkan. Kaki Angga tiba-tiba berat untuk digerakkan. Ratno yang mulai merasakan ada hal yang aneh mencoba membaca surat-surat pendek sebisanya, tapi mulutnya juga sulit untuk mengucapkannya. Samar-samar dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang membuat Angga dan Ratno ketakutan. Mereka berdua saling berpelukan agar bisa melewati malam itu dengan cepat. Angga kemudian mencoba menyalakan senter guna menerangi jalan. Mereka pun berjalan secara perlahan, langkah demi langkah. Akhirnya mereka pun sampai juga di ujung hutan bambu. Rasa syukur alhamdulillah terucap dari mulut keduanya. Akhirnya mereka bisa terlepas dari jerat makhluk-makhluk yang tak kasat mata tersebut. Baru saja mereka melangkah, tiba-tiba senter mendadak mati. Suasana menjadi gelap gulita, dan juga hawa dingin yang menusuk tulang sangat terasa. Ratno yang berdiri di depan, samar-samar dia mendengar suara tawa kuntilanak yang melengking. Tampak dari kejauhan Ratno juga melihat juga pocong yang meloncat-loncat menuju ke arah mereka. Semakin lama pocong itu semakin mendekat. Wajahnya yang begitu menyeramkan tampak begitu jelas di hadapan mereka. Mata yang hampir keluar dan penuh dengan darah yang mengalir. Bau amis begitu menusuk hidung mereka dan membuat Angga semakin mual dan ingin muntah. Demikian juga Ratno. Dia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di antara rimbunnya dan bambu. Sesekali wanita itu melantunkan lagu untuk bocah yang ada di pangkuannya. Entah mengapa, malam itu adalah malam yang begitu lama yang dirasakan oleh Angga dan Ratno. Mereka hanya bisa pasrah dengan kejadian yang mereka alami. Di tempat lain, Ibu Angga tampak cemas karena sudah jam 3 dini hari, anaknya belum juga pulang. Hal yang tak biasanya dilakukan oleh Angga. Ibu Angga pun merasakan ada hal yang aneh karena sejak tadi sore Angga bertingkah laku aneh. Ditambah lagi Ica, adiknya selalu mengatakan kalau kakaknya itu dibuntuti dua makhluk hitam tinggi besar. Ibu Angga mendatangi rumah Ratno
Dan yang ada hanya ayah Ratno, karena ibunya baru saja meninggal 2 bulan yang lalu. Terlihat rumah tampak begitu sepi, hanya ada lampu depan rumah yang menyala. Setelah 3 kali ketukan pintu, akhirnya ayah Ratno pun keluar rumah. Mereka kemudian berdiskusi untuk mencari keberadaan Ratno dan Angga, 2 pemuda yang belum ada kabarnya. Hilangnya Angga dan Ratno santer didengar dari mulut ke mulut para warga. Mereka kemudian saling bergotong royong untuk mencari keberadaan Angga dan Ratno. Bahkan mereka juga sudah sampai di hutan bambu, tapi Angga dan Ratno tak menampakkan jejak di sana. Hanya terlihat ada senter yang tergeletak di tanah bertumpukan dengan daun-daun bambu kering. 2 hari sudah Angga menghilang. Banyak warga yang beranggapan kalau mereka dimangsa oleh makhluk buas. Ada juga mereka disembunyikan makhluk halus, penghuni hutan bambu yang memang terkenal angker itu. Ibu Angga hanya bisa menangis meratapi hilangnya anak sulungnya yang telah menjadi tulang punggung keluarganya selama ini. Berita tentang hilangnya 2 pemuda desa tersebut akhirnya sampai juga di telinga Mbah Kromo Wagi, seseorang sesepuh yang terkenal mempunyai ilmu supranatural. Mbah Kromo merasa bertanggung jawab oleh warganya yang hilang secara mendadak. Tanpa basa-basi, Mbah Kromo kemudian melakukan sebuah ritual tepat di tengah-tengah rumpun bambu di bawah sinar bulan purnama. Mbah Kromo kemudian menyuruh dupa yang sudah dipersiapkan. Ayam cemani yang baru saja disembelihnya itu lalu dimasukkan ke dalam sebuah kandil yang sudah berisikan bunga 7 warna. Setelah Mbah Kromo membacakan sebuah mantra, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Ritual pemanggilan jin yang dipercaya makhluk perewangannya akhirnya muncul di hadapannya. Tampak makhluk tinggi besar berbulu lebat dan bermata merah itu terlihat begitu menyeramkan. Mereka kemudian berdialog, dan setelah itu jin perewangan Mbah Kromo menghilang hanya dengan sekejap mata. Mbah Kromo kemudian duduk bersila sambil kedua tangannya disilangkan di dadanya. Sementara itu jin perewangannya berhasil menemukan keberadaan Angga dan Ratno. Mereka tampak begitu lemas. Kedua tangan dan kaki mereka diikat menggunakan tali bambu oleh kuntilanak penghuni hutan bambu yang tampak marah. Tampak kuntilanak penghuni hutan bambu itu marah atas kedatangan jin perewangan Mbah Kromo. Akhirnya mereka saling adu kekuatan, dan jin tersebut tampak kewalahan karena saking banyaknya makhluk-makhluk yang menjaga Angga dan Ratno. Di tempat lain, Mbah Kromo merasakan kekalahan dari jin perewangannya. Maka dari itu dia segera meminta bantuan dari para warga untuk memukul keras perabot rumah tangga. Secara berbondong-bondong dan sukarela, warga pun datang lengkap dengan alat seperti panci, wajeng, dan perabotan yang lainnya. Setelah berkumpul, mereka kemudian lalu memukul-mukul benda tersebut setelah mendapati aba-aba dari Mbah Kromo. Suara yang dihasilkan dari piranti memasak itu pun menghasilkan suara yang begitu terasa hingga menembus alam lain. Suara yang dibenci para makhluk gaib itu akhirnya membuat mereka kalang kabut. Pada kesempatan itulah jin perewangan Mbah Kromo akhirnya dapat menyelamatkan Angga dan Ratno. Mereka tampak tak sadarkan diri. Tubuh mereka kurus kering dan menghitam. Akhirnya perlahan mereka pun bisa pulih kembali setelah Mbah Kromo meminumkan air kelapa muda yang sudah diberi mantra sebelumnya. Setelah semua membaik, Angga pun perlahan menceritakan kalau mereka disekap oleh penguasa hutan bambu untuk dijadikan suaminya.
Tapi Angga menolaknya, dan atas penolakannya itu, mereka pun menjadi murka dan menyekap Ratno menjadi tawanan. Setelah kejadian itu, Angga dan Ratno tak lagi keluar di malam hari untuk memancing, karena mereka takut kejadian itu dapat terulang lagi. Apalagi setelah kejadian di malam itu, Mbah Kromo meninggal. Ratno dan Angga merasa berutang budi pada beliau. Maka, setiap Kamis sore mereka pun menyempatkan ziarah ke makam Mbah Kromo untuk mendoakannya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.